Apa hidupmu terasa datar, merasa stuck, terjebak dalam rutinitas yang melelahkan? Kabar baiknya, kamu tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk mulai berubah. Cukup 7 hari, iya, 1 minggu. Bukan untuk jadi orang baru sepenuhnya, tapi untuk menyalakan kembali hidup yang sempat padam. Hari ini aku ajak kamu ikut tantangan. 10 langkah mengubah hidup dalam 7 hari. Bukan teori, tapi tindakan. Perubahan bukan soal kecepatan, tapi keberanian untuk mulai. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, ada satu prinsip utama. Kamu tidak akan bisa mengubah hidup kalau kamu tidak mengubah kebiasaan. Dan semua kebiasaan dimulai dari keputusan. Jadi mulai hari ini kamu putuskan. Bukan tunggu mood, bukan tunggu tanggal merah, bukan tunggu tahun baru. Hari 1, langkah 1. Bersih-bersih mental. Pikiran penuh, energi bocor. Pikiran kita itu seperti lemari. Semakin lama nggak diberesin, isinya makin berantakan. Kita bahkan nggak sadar ada apa aja di dalamnya. Dan yang lebih parah, kita sering bawa pikiran yang bukan milik kita. Komentar orang, ekspektasi lingkungan, kekhawatiran masa depan yang belum terjadi. Semua numpuk. Akhirnya tanpa sadar setiap harinya kita jalan kayak robot. Penuh tapi nggak jelas isinya apa. Kamu nggak bisa berlari kencang kalau pundakmu penuh beban. Di hari pertama kamu perlu bersih-bersih mental. Tulis semua hal yang bikin kamu stres. Tulis juga semua hal yang kamu pikirkan belakangan ini. Setelah itu, coret hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Sisakan yang bisa kamu ubah. Fokus ke situ. Ambil buku catatan atau buka aplikasi notes di HP. Luangkan waktu 20-30 menit, lalu tulis semuanya. Ya, semuanya. Tulis hal-hal yang bikin kamu stres akhir-akhir. Ini, nggak usah sensor. Nggak usah logis. Biarkan tanganmu bicara. Contohnya, aku takut gagal. Aku capek pura-pura kuat. Aku iri sama teman yang hidupnya kelihatan lebih enak. Aku bingung hidup ini mau kemana. Aku merasa nggak cukup. Nggak usah takut terdengar lemah atau cengeng. Justru disinilah kamu jadi kuat, karena kamu jujur sama diri sendiri. Mental clarity adalah pondasi semua perubahan besar. Hari pertama ini bukan tentang lari kencang, tapi tentang membuang ransel-ransel yang memberatkanmu. Ingat, kamu nggak bisa mengatur hidup kalau pikiranmu sendiri penuh kekacauan. Hari ini kamu memilih untuk duduk sejenak, menata ulang isi kepala, dan memberi ruang bagi perubahan untuk masuk. Hari 2, langkah 2. Atur ulang lingkunganmu. Lingkungan membentuk energi. Energi menentukan tindakan. Lihat sekeliling, kamarmu, meja kerja, playlist di HP, apakah semua itu mendukung dirimu yang kamu inginkan? Hari kedua ini kamu nggak perlu keluar rumah. Kamu cuma perlu melakukan 3 langkah sederhana, tapi sangat berdampak. 1. Bereskan ruang tidurmu. Kamar tidur adalah tempat kamu memulai dan mengakhiri hari. Kalau tempat itu kacau, otakmu juga akan ikut kacau. Ambil 30-45 menit untuk merapikan tempat tidur, singkirkan barang-barang yang sudah lama numpuk, bersihkan meja samping ranjang, buka jendela, biar udara segar masuk. Kamu akan terkejut. Karena hanya dengan merapikan ruangan kecil ini, kamu bisa merasa lebih tenang, lebih ringan dan lebih siap menjalani hari. 2. Hapus 10 hal tak berguna dari HP-mu. Ponsel adalah kantor berjalan yang selalu kita bawa kemana-mana, tapi juga jadi tempat sampah digital yang diam-diam bikin kita lelah. Hari ini, hapus minimal 10 hal dari HP kamu yang tidak membawa nilai. Bisa berupa aplikasi yang nggak pernah kamu buka, chat dari grup tak aktif, foto-foto lama yang nggak penting, catatan yang udah nggak relevan, video downloadan yang lupa dihapus. Setelah kamu bersih-bersih HP, kamu akan merasa seperti barusan mandi ringan, segar, dan siap bergerak. 3.
Ganti wallpaper dengan sesuatu yang memotivasi. Kelihatannya sepele ya. Cuma ganti wallpaper, tapi faktanya, visual adalah bahasa pertama yang diproses otak. Coba ganti wallpaper HP atau laptop kamu dengan sesuatu yang menggambarkan target hidupmu. Kalimat afirmasi atau quote yang kamu suka, gambar tempat yang ingin kamu kunjungi, atau foto dirimu ketika kamu bangga pada diri sendiri. Setiap kali kamu buka HP dan melihat itu, akan ada reminder kecil. Aku punya tujuan, dan aku sedang bergerak ke arah sana. Mengapa 3 hal? Ini penting dilakukan di hari pertama. Kita sering mikir bahwa perubahan besar butuh langkah besar. Padahal perubahan paling signifikan datang dari perubahan kecil yang dilakukan setiap hari. Mengatur ulang lingkungan adalah salah satu cara tercepat untuk mengubah pola pikir, mengurangi distraksi, meningkatkan energi positif, menciptakan ruang bagi versi terbaikmu untuk muncul. Ketika lingkunganmu mendukung dirimu yang baru, kamu tidak perlu lagi memaksa diri. Lingkungan akan ikut mendorongmu ke arah yang kamu mau. Kalau kamu udah lakukan langkah hari ini, tulis di komentar. Hari 2 selesai, lingkunganku, energiku. Besok kita masuk ke hari ketiga, tantangan, bangun pagi. Dan disitulah kamu akan mulai menantang tubuhmu untuk bangun bersama semangat barumu. Hari 3, langkah 3, tantangan bangun pagi. Bangun lebih pagi bukan soal bangun, tapi soal menang. Pernah dengar istilah ini? Menang sebelum hari dimulai. Kenapa bangun lebih pagi itu beda? Bangun lebih pagi bukan sekadar soal waktu, tapi tentang kualitas kesadaran. Waktu kamu bangun 30 menit lebih awal, kamu bukan cuma melek lebih cepat. Kamu sedang memberi hadiah ke dirimu sendiri. Waktu, tenang, kendali. Kebanyakan orang bangun dan langsung diseret oleh hari notifikasi masuk. Deadline menunggu. Pikiran udah lari ke kerjaan atau tugas. Langsung buka Instagram. Tapi kamu, hari ini, kamu memutus siklus itu. Bukan soal jumlah kerjaan yang kamu selesaikan. Bukan soal sarapan mewah atau checklist yang langsung tercentang 5. Tapi soal siapa yang menguasai hari itu lebih dulu, kamu atau distraksi. Dan jawabannya dimulai dari cara kamu bangun pagi. Tantangannya, bangun 30 menit lebih. Awal kalau biasanya kamu bangun jam 7, coba besok bangun jam 6.30. Kalau biasanya jam 6, jadi jam 5.30. Jangan langsung mikir, buat apa? Coba dulu. Lalu rasakan. Apa yang kamu lakukan saat bangun langkahnya sederhana. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Yang penting adalah menguasai momen pagimu. Gunakan waktu 30 menit ini untuk dirimu sendiri. Bukan untuk kerja, bukan untuk balas chat. Berikut 3 aktivitas kecil tapi kuat yang bisa kamu pilih atau lakukan semua. 1. Duduk diam 5 menit. Serius. Diam aja, nggak scrolling, nggak mikir kerjaan, cukup duduk, tarik napas dalam-dalam, dan sadari bahwa kamu hidup. Kamu ada di sini. Lihat cahaya pagi. Dengarkan suara alam atau suara AC. Rasakan tubuhmu. Rasakan kehadiranmu. Kita terlalu sering hidup dalam lari terus, sampai lupa bahwa diam juga bentuk kemenangan. 2. Tulis 1 hal yang kamu syukuri. Ambil buku catatan kecil, tulis 1 kalimat aja. Contoh, aku bersyukur masih diberi kesehatan. Aku bersyukur punya teman yang peduli. Aku bersyukur bisa mulai ulang hari ini. Latihan syukur kecil ini akan mengarahkan otakmu untuk melihat apa yang kamu punya. Bukan cuman yang kamu kejar, dan ini bukan basa-basi. Secara ilmiah, rasa, syukur terbukti menurunkan stres dan meningkatkan kebahagiaan. 3. Gerakan tubuhmu, stretching, jalan atau ringan olahraga. Gerak, hidup. Kamu nggak perlu langsung push up, 50 kx atau lari 5 km. Cukup, jalan kaki keliling rumah, stretching ringan 5 menit, beberapa gerakan yoga dasar, atau sekadar berdiri sambil tarik napas panjang. Saat kamu bergerak, tubuhmu membangunkan hormon-hormon positif, endorfin, dopamin, serotonin.
Dan ini menciptakan momentum menang yang terbawa sampai siang hari. Kamu nggak harus bangun pagi untuk langsung jadi super produktif. Tapi dengan bangun lebih pagi, kamu sedang memilih siapa yang memulai hari itu duluan. Kamu atau dunia luar. Saat kamu memulai hari dengan tenang, sadar, dan terarah, kamu tidak akan lagi mudah panik, kamu tidak akan reaktif setiap kali ada hal tak terduga. Karena kamu sudah menang di dalam sebelum menghadapi luar. Tantangan hari ini, hadapi diri sendiri yang paling susah dari tantangan bangun pagi ini, bukan alarm, tapi bisikan di kepala sendiri. Aduh, masih bisa tidur dikit lagi. Nanti aja mulai jam 8 juga bisa. Ngapain sih bangun pagi kalau nggak ada kerjaan? Dan disinilah kamu diuji. Bukan tentang membuktikan ke orang lain, tapi ke diri sendiri bahwa aku bisa mengambil alih hariku mulai sekarang. Penutup hari ketiga. Hari ini kamu mungkin cuma bangun 30 menit lebih awal, tapi percayalah, kamu sedang membangun ritual yang akan mengubah arah hidupmu. Hidup bukan ditentukan oleh satu keputusan besar, tapi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Dan bangun pagi adalah kebiasaan yang membuatmu selalu satu langkah di depan. Kalau kamu udah menyelesaikan tantangan hari ini, tulis di komentar, hari 3 selesai. Aku yang memilih bagaimana hariku dimulai. Besok kita akan masuk ke hari keempat, menentukan satu prioritas hidup. Ini waktunya kamu stop multitasking dan mulai membangun arah. Hari 4, langkah 4, One Day Digital Detox. Berapa kali kamu buka HP hari ini? Tanpa sadar, jempol kita seperti punya hidup sendiri. Geser layar, buka Instagram, tutup, geser lagi, TikTok, tutup, cek WhatsApp, balik lagi ke Instagram. Kita menyebutnya hiburan. Tapi sebenarnya, itu adalah kebisingan tanpa suara. Dunia terlalu ramai, pikiran terlalu penuh. Setiap hari otak kita diserbu ribuan informasi, video lucu, berita buruk, pamer pencapaian orang lain, DM tak penting, chat yang menunggu dibalas. Tapi, di tengah semua itu, kita kehilangan koneksi paling penting, koneksi dengan diri sendiri. Dan inilah alasan kenapa hari keempat ini sangat penting. Tantangan, matikan media sosial selama 24 jam. Ya, beneran total. Tidak buka Instagram, tidak scroll TikTok, tidak cek Twitter, X, tidak stalking siapapun, tidak like apapun, cuma kamu dan dunia nyata. Apa yang akan terjadi? Mungkin kamu akan merasa gelisah, gatal, ingin buka HP, bingung mau ngapain. Itu wajar, itu tanda bahwa tubuhmu sedang detoksifikasi digital. Dan di balik ketidaknyamanan itu, ada ruang yang terbuka. Tiba-tiba kamu punya lebih banyak waktu. Waktu yang biasanya habis buat scroll sekarang kosong, dan kamu mulai sadar. Selama ini aku sebenarnya nggak sibuk, aku cuma terdistraksi. Kamu bisa pakai waktu ini untuk membaca buku yang udah lama kamu tunda, menulis pikiranmu di jurnal, merenung soal apa yang benar-benar kamu mau, ngobrol sama orang tua, pasangan, atau teman dekat. Kamu menyadari kebiasaan yang tak disadari. Setelah beberapa jam, kamu mungkin akan refleks meraih HP tanpa sadar. Dan disitulah letak kekuatannya. Kamu mulai melihat pola. Kamu mulai sadar betapa sering kita kabur ke layar, padahal yang harus dihadapi adalah diri sendiri. Diam. Bukan kekosongan. Kita terbiasa mengisi setiap detik dengan suara. Kalau bukan musik, ya video. Kalau bukan berita, ya komentar orang. Tapi diam itu bukan berarti kosong. Diam adalah ruang. Diam adalah keheningan yang memberi tempat bagi suara hati kita untuk terdengar. Kapan terakhir kali kamu duduk, tanpa suara, tanpa layar, dan benar-benar merasakan kehadiranmu sendiri? Manfaat nyata dari digital detox. Banyak penelitian menunjukkan bahwa detox digital bisa mengurangi kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, memperkuat koneksi sosial secara nyata, menumbuhkan kesadaran diri, meningkatkan fokus dan kreativitas. Kamu akan merasa seperti baru selesai liburan.
padahal kamu cuman libur dari dunia maya. Tips agar tantangan ini berhasil. Siapkan dulu aktivitas pengganti. Jangan biarkan dirimu kosong tanpa arah. Ambil buku, siapkan playlist lo-fi offline, atau buat list aktivitas kecil seperti menggambar, menyiram tanaman, atau bersih-bersih. Beritahu orang dekat. Bilang ke mereka kamu sedang off medsos, supaya tidak ada salah paham. Gunakan mode pesawat di waktu-waktu tertentu agar benar-benar disconnect. Penutup hari keempat, detox digital ini bukan tentang membenci teknologi, bukan juga soal jadi antisosial, tapi tentang mengambil kembali kendali atas perhatianmu sendiri. Kalau kamu tidak memilih apa yang kamu konsumsi, kamu akan dikendalikan oleh apa yang kamu lihat. Dan hari ini kamu sedang memilih lebih sadar, lebih hadir, lebih utuh. Kalau kamu sudah menjalani tantangan hari ini, tulis lagi di komentar. Hari 4 selesai. Aku kembali terhubung dengan diriku sendiri. Besok kita masuk ke hari kelima, mengatur ulang tujuan hidup. Sebuah langkah penting agar semua yang kamu lakukan punya arah yang jelas. Hari 5, langkah 5, temukan tujuan mikro. Tujuan besar dimulai dari arah kecil. Kita semua pernah merasa begini. Aku harus sukses. Aku ingin hidupku lebih bermakna. Aku harus jadi versi terbaik dari diriku. Tapi, kita bingung mulai dari mana. Karena tujuan besar kadang terasa terlalu jauh. Dan justru karena terlalu besar, kita tidak bergerak sama sekali. Kekuatan tujuan mikro hari ini, kita tidak bicara tentang mimpi 10 tahun ke depan. Kita tidak bicara tentang visi besar atau peta hidup. Kita bicara tentang langkah kecil yang jelas. Langkah yang bisa kamu mulai besok pagi. Langkah yang tidak membuatmu pusing, tapi membuatmu bergerak. Mulai dari pertanyaan sederhana, luangkan waktu 1 jam hari ini. Ambil kertas, tutup notifikasi, dan tanyakan ini ke dirimu sendiri. Aku ingin hidupku bergerak ke arah mana? Tenang, kamu tidak harus punya jawaban final. Kamu hanya perlu mendengarkan isi hatimu. Kalau pertanyaan itu terlalu besar, sederhanakan lagi. Hal apa yang membuatku merasa hidup? Apakah saat aku membaca, menulis, membantu orang lain, berkarya, berkebun, berolahraga? Apa satu hal kecil yang ingin aku tingkatkan bulan ini? Tidur lebih awal? Mengurangi screen time? Lebih sabar? Lebih teratur? Dari situ kamu mulai menemukan arah. Buat tujuan mikro sekarang, ubah arah itu menjadi satu tindakan kecil. Satu tujuan mikro yang konkret dan terukur. Bukan aku mau jadi orang sukses. Tapi, aku ingin bangun jam 6 pagi selama 5 hari ke depan. Aku ingin membaca 1 buku selama seminggu. Aku ingin journaling setiap malam selama 10 menit. Kenapa tujuan mikro penting? Karena tujuan mikro tidak mengintimidasi. Memberimu sense of progress, bisa dievaluasi, membangun konsistensi, menjaga motivasi tetap hidup. Kamu tidak perlu melihat seluruh tangga, cukup lihat anak tangga pertama. Martin Luther King Jr. contoh, tujuan mikro berdasarkan arah hidup. Kalau kamu ingin hidup lebih sehat, jalan kaki 15 menit setiap pagi selama seminggu. Kalau kamu ingin hidup lebih tenang, meditasi 3 menit setiap pagi. Kalau kamu ingin hidup lebih produktif, menyusun to-do list sebelum tidur selama 7 hari. Kalau kamu ingin lebih kreatif, tulis 1 ide per hari di notes, visualisasi. Tujuan mikro, ambil kertas atau buka aplikasi catatan. Tulis seperti ini, markdown, salin edit. Evaluasi, 7 hari ke depan setelah 7 hari, tanya lagi ke dirimu. Apakah aku merasa lebih jelas? Apakah aku merasa lebih bergerak? Apa yang aku pelajari dari proses kecil ini? Kalau berhasil, ulangi atau naikkan tantangannya. Kalau gagal, evaluasi, bukan menyalahkan diri. Ingat, tujuan mikro bukan tentang sempurna, tapi tentang bertumbuh. Tulis tujuan mikromu di kolom komentar. Gunakan format ini, tujuan mikroku, mulai besok. Ajak juga 1 teman kamu ikut hari kelima ini. Karena kadang langkah kecil bersama teman bisa jadi perubahan besar.
Penutup hari kelima hari ini, kamu tidak diminta merancang hidup sempurna. Kamu hanya diminta untuk jujur. Apa satu hal yang bisa aku lakukan agar hidupku sedikit lebih baik minggu ini? Dan kamu tahu apa yang hebat? Kalau kamu bisa jujur hari ini, kamu akan jadi pribadi yang lebih kuat di hari ke-6. Besok, kita akan bicara tentang energi tubuh. Karena jiwa yang kuat butuh tubuh yang mendukung. Kita belum selesai, tapi kamu sudah semakin dekat jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Hari 6, langkah 6, ulangi diri yang terbaik. Kalau kamu ingin hidup berbeda, ulangi momen terbaikmu. Pernah nggak kamu merasa jadi versi terbaik dari dirimu sendiri? Mungkin itu hari ketika kamu bangun pagi, olahraga, kerja fokus tanpa distraksi, bahkan senyum ke semua orang yang kamu temui. Hari itu terasa beda. Kamu bangga. Kamu puas, kamu damai. Nah, kenapa nggak ulangi itu lagi hari ini? Diri terbaik. Itu bukan impian, tapi pola. Masalahnya bukan kamu nggak bisa jadi pribadi yang lebih baik. Masalahnya kamu lupa bagaimana rasanya menjadi pribadi itu. Kita sering ingat kegagalan tapi lupa momentum kemenangan kecil. Padahal di balik satu hari terbaikmu, ada pola yang bisa ditiru. Tugas hari ini, rekam jejak diri terbaikmu, ambil waktu 15-20 menit. Duduk, ambil kertas atau buka catatan HP-mu. Jawab pertanyaan ini. Kapan terakhir kali kamu merasa jadi versi terbaik dari dirimu? Bisa satu hari tertentu, satu minggu, atau satu fase hidup. Apa yang kamu lakukan saat itu? Bangun pagi, menjaga pola makan, menyelesaikan to-do list tanpa distraksi, lebih sabar ke orang lain, lebih banyak bersyukur. Apa kebiasaan kecil yang kamu jalani saat itu? Tuliskan detailnya. Jangan percaya ingatan, percaya tulisan. Reverse engineering. Versi terbaikmu. Setelah kamu tahu kebiasaan kecil yang mendukung versi terbaikmu, tugasmu adalah ulangi satu kebiasaan itu hari ini. Jangan tunda. Jangan tunggu motivasi. Contoh, kalau dulu kamu merasa hebat saat konsisten olahraga pagi, lakukan 15 menit workout sekarang. Kalau kamu merasa bangga saat kerja fokus, matikan notifikasi 2 jam ke depan dan kerjakan satu tugas. Penting, kalau kamu merasa damai saat menulis jurnal malam hari, tulis ulang jurnal itu malam ini. Versi terbaikmu bukan hal asing. Kamu pernah jadi dia. Tinggal ulang, versi terbaik. Itu bukan sekali, tapi konsisten. Banyak orang berpikir, jadi, pribadi yang lebih baik itu soal motivasi dadakan. Padahal, yang kamu butuhkan adalah pengulangan sadar. Bayangkan seperti mengulang lagu yang bikin kamu semangat. Kamu nggak dengerin lagu itu, sekali lalu lupa. Kamu ulang, sampai jadi soundtrack hidupmu. Begitu juga dengan dirimu. Ulangi pola baik, dapatkan hasil baik. Ulangi kebiasaan sehat, bangun karakter sehat. Tantangan hari ini, buat satu checklist. Hari ini aku akan ulangi satu pola dari versi terbaikku, isi pola tersebut. Dan beneran lakukan, jangan cuma niat, karena perubahan itu bukan datang dari niat, tapi dari ulang-ulang yang dilakukan. Komentar di bawah, versi terbaikmu itu seperti apa? Apa satu hal yang bisa kamu ulangi hari ini? Tulis. Versi terbaikku adalah saat aku, dan hari ini aku akan ulangi kebiasaan tersebut. Dan kalau kamu suka seri perubahan diri 7 hari ini, jangan lupa share ke satu orang temanmu yang juga lagi ingin bangkit. Kita bisa sama-sama jadi versi terbaik bareng-bareng. Penutup hari ke-6, versi terbaikmu itu bukan versi yang sempurna. Dia adalah kamu yang sadar memilih jalan yang benar, walau berat. Dia adalah kamu yang konsisten ulangi kebaikan kecil, walau nggak selalu terlihat. Dan yang terpenting, kamu nggak perlu jadi orang baru. Kamu cukup jadi versi dirimu yang pernah kamu kagumi. Lagi. Dan lagi. Kamu sudah berhasil masuk di hari ke-7, penutup and reset plan. Kita akan rangkum semua langkah, dan siapkah kamu untuk menjalani hidup yang benar-benar kamu pilih? Hari 7, langkah 7,
Tulis ulang narasi hidupmu. Kamu bukan cerita masa lalumu, kamu adalah penulis bab selanjutnya. Setiap orang hidup dengan sebuah narasi. Narasi itu bukan sekadar cerita, tapi arah. Masalahnya, banyak dari kita hidup dengan cerita lama yang terus diulang. Aku nggak cukup baik. Aku selalu gagal. Hidupku, begini-begini aja. Tapi hari ini, kamu berhenti jadi karakter pasif. Kamu ambil kembali pena hidupmu, dan kamu tulis sendiri cerita selanjutnya. Apa? Itu narasi hidup. Narasi hidup adalah cara kamu melihat dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Ini bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang apa makna yang kamu berikan. Contoh, 2 orang sama-sama gagal dalam hubungan. Yang satu bilang, aku memang nggak pantas dicintai. Yang satu lagi bilang, aku sedang belajar menemukan cinta yang tepat. Kejadiannya sama, tapi narasinya beda, hasilnya juga beda. Tugas hari ke-7, tulis surat untuk dirimu di masa depan. Ambil 30 menit. Buka buku catatan atau aplikasi notes. Di HP bayangkan, hari ini adalah 20 Mei 2025. Tulis surat untuk dirimu sendiri yang akan dibaca 6 bulan ke depan, 20 November 2025. Gunakan format ini. Contoh format surat halo, namamu. Hari ini kamu sedang berani memulai ulang, berani memilih arah. Kamu mungkin belum sampai tujuan, tapi kamu sudah berjalan. Di 6 bulan ke depan, aku ingin kamu jadi pribadi seperti ini. Siapa kamu? Aku adalah pribadi yang, misalnya, lebih tenang, lebih sehat, lebih bertumbuh. Apa yang kamu perjuangkan? Aku sedang berjuang menjadi misalnya seseorang yang hadir penuh untuk orang-orang terdekat. Apa yang sudah kamu ubah? Aku berhenti menunda. Aku mulai olahraga rutin. Aku lebih berani bicara jujur ke diriku sendiri. Siapa yang kamu bantu? Aku jadi lebih hadir untuk keluarga. Aku bantu teman yang sedang kesulitan. Aku berbagi semangat ke orang lain. Terima kasih. Karena kamu sudah memilih berubah. Aku bangga padamu dari dirimu yang hari ini, yang akhirnya berani. Kenapa menulis surat ini penting? Kamu menciptakan arah. Kalau kamu nggak tulis kemana kamu mau, kamu akan terus diseret kemana-mana. Kamu memvisualisasikan versi idealmu, dan ketika kamu bisa melihatnya dengan jelas, kamu lebih mungkin mengejarnya dengan sadar. Kamu memberi makna baru pada hidupmu, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemilik jalanmu sendiri. Sekarang, rangkai semua langkah. Selama 7 hari ini, kamu sudah bersih-bersih, mental menata lingkungan bangun, lebih pagi, detox, digital temukan tujuan mikro ulangi versi terbaik dirimu dan sekarang, kamu menulis ulang cerita hidupmu. Setiap langkah ini adalah tanda bahwa kamu punya kendali. Bukan kendali atas segalanya, tapi atas bagaimana kamu merespons hidupmu. Penutup hari ke-7 kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa mengubah arti dari masa lalu itu lewat narasi yang kamu pilih sekarang. Dan narasi itu bukan harus penuh prestasi, cukup jujur, cukup sadar, cukup dari hati. Kalimat penutup ini untukmu. Aku tidak akan mengulang hidup yang sama. Aku menulis ulang. Mulai hari ini, bagikan suratmu. Simpan untuk dibaca 6 bulan lagi. Dan kalau kamu merasa perjalanan 7 hari ini berkesan, kirim ke 1 orang yang kamu sayangi. Karena kadang, perubahan bukan dimulai dari seminar, motivator, atau buku mahal. Tapi dari satu keberanian kecil untuk bilang, aku ingin hidup yang berbeda, dan aku siap menulisnya sendiri. Bonus 3 langkah ekstra untuk menjaga momentum. Langkah 8, konsistensi kecil, motivasi besar. Tentukan 1 kebiasaan sederhana dan lakukan selama 7 hari berikutnya. Contoh, minum air putih 2 gelas begitu bangun, menulis. 3 kalimat di pagi hari, stretching 5 menit. Kebiasaan kecil ini akan memberi sinyal ke otak. Aku adalah orang yang bertindak, bukan hanya berniat. Langkah 9, berhenti menunda untuk hal kecil. Pilih 1 hal yang kamu tunda selama berhari-hari,
Langsung, kerjakan hari ini. Tidak peduli hasilnya sempurna atau tidak. Contoh, balas email penting, sapu kamar, mulai satu halaman tulisan. Setiap kali kamu menyelesaikan sesuatu yang tertunda, kamu mengambil kembali kendali atas hidupmu. Langkah 10, berterima kasih pada diri sendiri. Tutup hari ke-7 dengan refleksi. Lihat kembali semua yang sudah kamu lakukan minggu ini. Aku bangga pada diriku karena telah mencoba. Kadang, yang kita butuhkan bukan motivasi dari luar, tapi pengakuan dari diri sendiri bahwa kita layak bertumbuh. 7 hari bukan waktu yang panjang, tapi bisa jadi titik balik. Kalau kamu ikuti 10 langkah ini, bukan hanya hidupmu yang mulai berubah, tapi cara kamu memandang dirimu sendiri. Bukan lagi korban keadaan, tapi pemilik arah. Kalau kamu siap ambil tantangan ini, tulis di komentar, "Aku mulai hari ini." Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita terus tumbuh bareng. Perubahan tidak datang dari niat, tapi dari langkah pertama yang terus diulang. Dan jangan lupa bagikan informasi keberhasilan kamu ke orang lain. Sampai jumpa pada perubahan berikutnya.